Cing. Ya, gimana Puan? Ya, bagaimana PSM Makassar? Saya sambil mengupload video dulu juga. Jadi PSM Makassar ini Iya. sementara persiapan untuk menghadapi ini kan hari sekitar dua hari lagi ya. 2 hari lagi PSM akan tanding menjamu Persebaya di Stadion B.J. Habibie. Nah, persiapan ke situ ternyata ada motivasi yang besar untuk menuju puncak. Iya. Jadi ini motivasi yang besar bagaimana kita bisa pertama harus dikalahkan Persebaya karena di musim lalu kita tidak pernah kalahkan. Betul. Itu motivasi besarnya. Kemudian yang kedua, asa untuk menjadi juara Liga 1 tetap terjaga. Yes. Ini yang menjadi motivasi pemain-pemain dan ini sangat besar. Itu disampaikan tadi oleh gelandang bertahan dari PSM, Ananda Raihan. Salah satu gelandang muda yang menjadi andalan dari PSM, biasanya ini melapis Akbar Tanjung. Yes. Jadi belum lagi dia juga biasa mengganti Arfan. Jadi posisi-posisi itu yang selalu dieksekusi. Apalagi setelah Pluim tidak ada, kemungkinan Ananda Raihan ini akan tanding. Ananda Raihan ini adalah salah satu pemain muda yang mendapat peluang, mendapat kesempatan dari coach Tavares selama musim ini. Wih, mantap. Jadi Masih 18 tahun. Anak Makassar tahu. Jadi Ananda Rehan tadi menyampaikan bahwa pertandingan ini akan memberikan motivasi yang tinggi kepada semua pemain. Jadi setelah Pluim dan Agung Manan tidak main, nanti ini akan menjadi motivasi untuk pemain-pemain muda menunjukkan kualitasnya. yes. Dan mesti menang melawan Persebaya. Apalagi besok ini kita turun juga dengan 2 supporter cantik perempuan, masih mahasiswi. Anda baca lah besok di halaman 16. Yep. Ada yang cantik-cantik lagi. Nanti kita minta juga komentarnya dari supporter cantiknya The Matchman. Oh, banyak sekali itu. Nah itu mesti kita pun dikontak nanti. Jadi kita ambil memang yang anak-anak muda. Karena sekarang ini kalau kita lihat pun di Stadion B.J. Habibie tidak hanya laki-laki yang nonton. Supporter-supporter perempuan juga ini. Sekarang perbandingannya itu 70-30. Wah, dulu sepak bola ini adalah Tempatnya para lelaki. tempatnya para lelaki, tapi sekarang tidak lagi. Nah, itulah kalau kita nonton pasti selalu disorot itu supporter perempuan. Iya, betul. Dan ini anak-anak muda semua yang menonton. Nah, ini asiknya. Karena kan memang pertandingan sepak bola itu apalagi banyak anak-anak muda juga pemainnya. Pemainnya PSM rata-rata gagah-gagah semua. Betul. Detan, kemudian Ananda, Rafli, itu semua gagah-gagah semua pemain-pemain mudanya. Zaki, nah itu semua. Sehingga ini yang menjadi daya tarik dari supporter perempuan. Nah, selain itu Pak Apik juga tadi sudah menyampaikan bentuk permintaan klarifikasinya ke federasi. Intinya Pak Apik meminta wasit ini dibantu dengan VAR. Ini berulang kali disampaikan, bahkan sudah beberapa kali ya. Manajemen menyampaikan protes, sehingga apalagi baru-baru ada turun hukuman untuk 5 wasit. Jadi silakan baca besok bagaimana permintaan dari Papi dan motivasi tinggi dari pemain. Nah, di sisi lain juga Tavares pasti akan waspada dengan permainan dari Bajul Ijo ya. Apalagi kabar terbaru sekitar paling sedikit 300 bonek akan datang ke Stadion B.J. Habibie. Bahkan kabar terbaru sudah sampai 600. Wah, seru nanti ini pertandingan nanti. Kemudian di Sulsel memilih uang. Iya. Jadi
Partai Golkar di Goa mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk Pilgub 2024. Jadi Partai Golkar Goa ini mengusulkan nama calon gubernur Tapan Pawe dan Adnan Bupati Goa. Tapan Pawe tadi ini wali kota Parepare sebagai calon gubernur. Nah, Anda baca besok. Udah kita juga turunkan besok jejaring dari calon-calon gubernur yang akan tarung di 2024. Nah, besok akan ada nama seperti Andi Sudirman tentunya gubernur Sulsel, kemudian Adnan Tapan Pawe, Dani Pomanto, Ilham Arif, kemudian Nurdin Haldi dan Panglimata Majen Teni Andi Muhammad. Nah, ada juga jejaring partainya siapa-siapa ya silahkan besok baca di halaman 11 Sulsel memilih. Kemudian ada juga jadi legislator PDP dan Gerindra ini yang notabene adalah partai yang mendukung pemerintah juga menyampaikan protes terkait kenaikan BBM. Jadi sudah disampaikan beberapa hari ini mereka juga ikut menerima demonstran di daerah masing-masing. Jadi di Sinjai tadi sudah ada penyampaiannya dan ini akan disorong masuk ke fraksi PDIP dan Gerindra di DPR RI. Jadi ini aspirasi dari bawah. Jadi sebagai partai, sebagai wakil rakyat tentunya mesti mendorong ini di pusat. Karena memang ini kepentingan masyarakat dan pasti sudah memberatkan. Hampir semua masyarakat terberatkan dengan naiknya BBM dan ini kenaikan BBM ini menyusul kenaikan harga-harga sembako, harga-harga pangan di pasar sehingga ya ada dua kenaikan sekaligus. Nah, ini yang mesti didorong supaya pemerintah bisa menurunkan BBM minimal. Karena kenaikan tahun ini sangat drastis. Nggak bisa beda download beli. Terus? Nah, kemudian selanjutnya halaman kampus tadi ada penerimaan mahasiswa baru di Unismo. Unismo menerima 3.900 mahasiswa. Jadi salah satu pesan dari rektor Unismo Prof. Amboase yang menyampaikan bahwa mahasiswa Unismo tidak boleh DO lagi. Gitu. Nah, apalagi kan memang dunia kemahasiswaan sekarang itu sangat mudah akses bahan-bahan kuliah itu sangat mudah. Apalagi kan dunia yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai plagiat. Sangat mudah sekarang untuk kuliah, tidak sama mungkin dulu karena bahan kuliah, materi-materi kuliah itu masih kurang. Sekarang sangat mudah. Semua berbasis teknologi. Yes. Nah, Ada tamu tak? Iya. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada itu bertanya sambil nyariin. Kita